Di mana datanya kalau Roh Kudus itu setara dengan Allah? Di mana datanya kalau Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri? Sedunia Kristen tidak akan pernah bisa memberikan data. Kenapa? Karena salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. tahile Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, dan seluruh penulis Bible yang lolos kanon dan surah-surah Paulus, kalau tidak mengaku menerima ilham, mustahil mereka menulis. Dengan kata lain, mereka ngaku atau tidak mengaku, mereka suka ataupun tidak suka, tetaplah mereka wajib hukumnya dilabeli nabi. Lalu kemudian kita pretelin apakah mereka itu nabi asli atau mereka adalah nabi palsu. Jika ajarannya bertentangan dengan Tuhan, maka sudah pasti nabi palsu. Tapi kalau ajarannya berkesesuaian dengan ajaran Tuhan, maka itu bisa kita uji apakah dia nabi, benar-benar nabi. Demikian. Masya Allah, barakallah, Gurunda. Silakan Bang Mi. Bang Mi? Silakan. Abang menyimak nggak dari tadi? Menyimak. Oh, bagus, siap. Lanjut Bang, lanjut. Silakan ditanggapi. Kalau berdebat saya tidak pandai, pasti kalah saya dengan Bang Juma. Tapi ya Bang Juma, kalau di Kristen itu yang saya tahu murid Yesus itu yang sama Rasul Paulus itu bukan nabi tapi rasul. Artinya kan rasul berarti langsung Yesus yang memerintahkan mereka, kan gitu Bang. Jadi mereka bukan nabi palsu, mereka adalah rasul. Jadi tidak ada nabi lagi Bang. Terakhir tidak ada lagi rasul yang saya tahu di kitab kita Bang ya. Itu aja komen saya Bang. Izinkan saya membacakan Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Jadi kalau saudara mengatakan tak ada lagi nabi, ini Bible harus ditipek sini, dihilangkan kemudian sebagian. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, artinya bercerita setelah kenabian Yesus. Karena di Antioquia ini ada Barnabas, ada Paulus, dan di situ deretan nabi-nabi yang disebutkan. Alhasil Paulus juga duduk sebagai nabi. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, dan juga ada Lukias, ada Menachem, dan juga ada Saulus, nabi. Nah, sedangkan saudara-saudara Kristen saya ini hanya korban dari terjemahan yang dilakukan oleh lembaga Kristen itu sendiri. Makanya biasa saya katakan lembaga lupa ayat Injil, karena mengada-ngadakan sesuatu pengajaran kepada umat Kristen tanpa berdasar kepada original teks, tetapi hanya seenak perut aja. Yang penting bisa memurtadkan umat Islam apapun mereka lakukan, termasuk menggunakan istilah rasul. Rasul itu adanya berasal dari Islam. Tak ada kata rasul di luar Islam, tetapi digunakan oleh lembaga Kristen pada tempat yang tidak seharusnya, yang jadi penyebab utama membutakan jemaat-jemaat Kristen sehingga mereka tidak bisa membedakan antara nabi dan rasul, rasul dan nabi, nabi dan rasul. Nabi ini adalah level pertama, rasul itu tingkatannya lebih tinggi. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah, sedangkan rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan berkewajiban menyampaikan wahyu itu kepada seluruh umatnya. Tidak bisa menjadi rasul tanpa melalui tangga nabi. Seibarat tidak bisa menjadi sarjana tanpa melalui tangga SMA. Kalau ada sarjana tapi tidak tamat SMA, itu sarjana palsu. Kalau ada rasul tanpa melalui tangga nabi, itu rasul palsu. Dengan kata lain, rasul palsu sama dengan nabi palsu. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi.
Tolong sampaikan kepada lembaga Bible, Bang Suma mengatakan itu. Jadi kalau lembaga Bible mengatakan Paulus rasul tapi dia bukan nabi, itu koplak. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan, tidak berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Rasul adalah orang yang menerima firman dari Tuhan, yang berkewajiban untuk melaksanakan demi dirinya dan juga demi umatnya. Itu rasul. Jadi kalau rasul itu levelnya tinggi, nabi tidak. Nabi hanya untuk dirinya. Tapi kalau sudah rasul, itu berarti dia memiliki kewajiban sebagai nabi untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada umatnya. Jadi Paulus, di samping kisah para rasul 13 nomor 1 mengatakan dia adalah seorang nabi, kitabnya 13 buku ini, kalau dia bukan nabi, maka jelas bukunya bukan firman Tuhan, bukan sabda para nabi, dan juga menyatakan bahwa buku yang ditulisnya itu berasal dari bukan Yesus anak Maria. Di mana dia mengatakan bukunya bukan dari Yesus anak Maria? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan tangannya sendiri dan mengatakan ini dari Allah demi untuk mendapatkan kemudian keuntungan yang sedikit. Paulus menulis buku hanya untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Apa itu? Hanya demi untuk mendapatkan gelar rasul. Itu tok, tak ada yang lain. Sedikit aja. Tapi celaka. Apa buktinya? Matinya sangat mengenaskan. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Jadi Roh Kudus sama dengan Gabriel. Jibril sama dengan Roh Kudus. Kalau levelnya Roh Kudus diangkat sedikit, maka itu menyalahi aturan mainnya Yesus. Aturan mainnya Yesus, aku akan minta kepada Bapa agar mengutus Roh Kudus, di mana Roh Kudus ketika ia datang, dia adalah roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Satu hal yang kecerobohan di sini, ketika saudara saya mengatakan Tuhan kami satu, tetapi bagaimana dengan Roh Kudus yang Anda juga tuhankan? Sedangkan Roh Kudus mau ditarik pakai tali tambang sekalipun untuk naikkan levelnya, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dia adalah hakikat makhluk yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan pencipta langit dan bumi bebas. Dia memiliki sifat berkata-kata. Dia bisa mengatakan apapun sesuai yang apa yang tertulis di dalam Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pencipta langit dan bumi ketika hendak mengadakan segala sesuatu cukup mengatakan cing, maka semuanya jadi. Cukup mengatakan kun, maka semuanya ada. Sedangkan Roh Kudus yang ada menurut Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Alhasil dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Jadi ketika saudara menuhankan Roh Kudus, lalu Anda mengatakan saya punya satu Tuhan yaitu Allah, termasuk Roh Kudus, kekeliruan, kecerobohan yang sangat dahsyat. Karena Roh Kudus ini bukan Tuhan, tapi Anda anggap Tuhan, dan Anda anggap Tuhan Anda satu. Yang betul adalah Tuhan Anda tiga, satunya tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Kenapa bisa demikian? Kembali kepada Al-Quran. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Yang membuat Anda punya angan-angan seperti itu adalah iblis. Karena memang dari awalnya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Penyesat bergelar Yesus Kristus ini, kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, akan menyesatkan banyak orang. Sekali lagi, kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Berarti penyesat itu bernama siapa? Yesus. Dan dia berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat ini bergelar apa? Yesus Kristus. Mari kita ukur. Adakah sosok yang datang setelah Yesus terangkat ke langit kepada seseorang dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus? Jawabannya ada. Kepada siapa?
Yesus yang diduga palsu ini datang kepada Paulus. Di mana itu tertulis? Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22. Paulus menuju ke Damsyik. Tiba-tiba dia mendengarkan suara dari langit dan berupa cahaya saja. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus. Makhluk inilah, roh inilah, setelah datang kepada Paulus, membuat Paulus mendirikan sebuah sekte pengajaran yang disebut Kristen. Bisikan makhluk yang bernama Yesus Kristus inilah yang menghantarkan kemudian Paulus mengobrak-abrik hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan bahwa Taurat itu sampah, Taurat itu adalah kutukan, Taurat itu tidak membawa kepada keselamatan, Taurat itu tidak akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanyalah makhluk yang datang kepadaku bernama Yesus Kristus. Tak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain yang bernama Yesus Kristus. Itu ucapan Paulus dari bisikan roh yang datang kepada yang ngaku Yesus Kristus. Sedangkan pada ufuk yang berbeda, yaitu Yesus Kristus selama 33 tahun hidup, 3 tahun inti pengajarannya, apa ucapan beliau? Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8:42. Lalu siapa dia yang sok hebat yang datang kepada Paulus menghantarkan manusia menjadikan dirinya Tuhan yang mengaku Yesus Kristus? Mundur kita selangkah, ternyata ada nasihat Yesus yang asli kepada Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau seorang atau sesosok atau seroh yang bergelar Yesus Kristus mencari pengikut, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, maka seluruh bangsa yang menjadi pengikutnya akan bergelar Kristen. Sebab Kristen itu sendiri artinya pengikut Kristus. Tidak ada kata Kristen ini muncul di pengajaran Yesus dalam proses belajar mengajar pada saat dia konseling terhadap murid-muridnya Bani Israel. Nama Kristen itu tak ada. Kristen muncul berdasarkan Kisah Para Rasul 11 nomor 26 nanti di Turki, tepatnya di Antioquia. Setahun mereka bersama dengan Paulus ini. Setelah Paulus kedatangan makhluk yang mengaku Yesus Kristus, pengikutnya kemudian disebut Kristen. Dan memang diceritakan oleh asistennya Paulus sendiri dalam Lukas, dalam Kisah Para Rasul oleh Lukas, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan Paulus ini adalah tokoh dari sekte Kristen. Ini data. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tak lain adalah iblis yang terkutuk. Kalau ternyata Yesus betul, ucapan Yesus, Nabi Yesus anak Maria itu betul, ternyata apa yang diucapkannya itu terbukti, dan Yesus yang adalah Nabi Yesus itu bukan pembohong, maka Al-Quran benar bahwa yang disembah oleh orang Kristen itu adalah setan. Dan kalau Al-Quran benar, maka Yesus pun benar bahwa munculnya penyesat bernama Yesus Kristus itu terindikasi kuat. Kenapa? Karena tidak ada sekelompok manusia pengikut Kristus penyesat ini yang bisa kita identifikasi. Kalau bukan Kristen pengikut Yesus penyesat, lalu siapa? Hindu bukan, Buddha bukan, Islam bukan, Yudaism bukan, ateis bukan. Satu-satunya kandidat sekelompok manusia yang disesatkan oleh penyesat bergelar Kristus tak lain dan tak bukan adalah Kristen. Pahit memang pahit, tetapi suka ataupun tidak suka, kebenaran itu harus dituangkan ke atas muka bumi, supaya yang mau selamat silakan berkemas diri, yang tidak mau selamat silakan percaya sampai ajal ajal datang. Silakan.
Insya Allah. Pak Ami, dibuka mute-nya Pak Ami. Silakan Pak Ami kalau ingin menanggapi silakan. Tapi kalau Pak Ami bingung karena memang Pak Ami ini jarang baca Biblos, mungkin boleh bertanya. Silakan Pak Ami, silakan. Oke Bang. Jadi tadi kan Bang Juma bilang Paulus menerima perintah dari mana tadi? Iblis lah ya, bukan dari Yesus. Tapi kan kalau di kitab kita kan memang langsung menerima perintah dari Yesus, makanya dia menjadi seorang rasul. Dan satu lagi, inilah kenapa kita menyebut Yesus itu Tuhan, karena memang suara Allah yang disampaikannya kepada rasul-rasul ini. Mungkin itu aja yang bisa saya apakan, Bang. Oke, baik saudara. Saya kasih pembuktian berdasarkan Al-Quran, wa iyada'una illa syaitanam marida. Anda baca Galatia 1, pelan-pelan Anda baca. Nomor satunya, dari Paulus seorang rasul. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia. Berarti bukan karena anak Maria. Bukan oleh manusia, berarti bukan anak tirinya Yusuf, melainkan oleh Yesus Kristus. Wadaw, Yesus Kristus yang mana ini? Saya ulang, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, berarti bukan karena Yesus anak Maria. Bukan oleh seorang manusia, berarti bukan anak tirinya Yusuf, melainkan oleh Yesus Kristus. Nah, terindikasi kuat kan? Jelas dia mengatakan bahwa bukan manusia. Sejak kapan Maria tidak melahirkan manusia? Kita loncat ke data nomor ke-11-nya, penegasan Paulus. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, berarti bukan Injilnya anak Maria. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, berarti bukan diterimanya dari anak tirinya Yusuf. Dan bukan manusia yang mengajarkan Injil itu kepadaku, berarti bukan Yesus, Nabi Yesus bukan, sebab Nabi Yesus adalah manusia. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Aduh, ada apa ini? Sejak kapan Maria melahirkan bukan manusia? Olehnya itu kemudian saudaraku, catat muara yang akan saya sampaikan ini. Catat. Ketika Yesus sejenak ingin terangkat ke langit, pada data Matius 24, Yesus dan murid-muridnya di Bukit Zaitun membicarakan satu hal rahasia yang sangat-sangat prinsip. Jadi sekali lagi, Yesus memanggil muridnya di Bukit Zaitun berdasarkan Matius 24, menceritakan tentang rahasia besar, rahasia yang sangat-sangat dahsyat, antara hidup dan mati, antara sesat dan selamat. Murid bertanya, wahai guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Sebab engkau ingin pergi kan? Yes. Lalu ketika engkau datang, apa tanda kalau yang datang itu adalah kamu? Ini pembicaraan rahasia. Yesus membocorkan kemudian rahasia itu kepada muridnya. Wahai murid-muridku, dengarkan. Tanda-tanda kedatanganku, satu, akan ada cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Dua, matahari menjadi gelap. Tiga, bulan tidak bercahaya. Empat, bintang-bintang jatuh dari langit. Lima, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Enam, aku akan nampak di tengah langit. Tujuh, seluruh manusia akan mengheboh di dunia ini, meratap seratap-ratapnya. 8,
dan mereka seluruh manusia akan melihat aku datang di tengah-tengah langit. Murid-muridnya kemudian mengetahui, oh, jadi kalau antum yang datang, artinya kalau engkau yang datang, berarti tanda-tanda itu menyertaimu. Yes, listen to me please. Ketika saya datang, kata Yesus, tanda-tanda itu menyertai aku. Nah, terdiam sejenak. Itu diterangkan di dalam Matius 24, nomor 27, nomor 29, nomor 30. Baca itu baik-baik. Setelah terjadi keheningan, Yesus melanjutkan, apakah Anda pada sudah mendengarkan tanda-tanda kedatangan saya? Sudah, Paman? Oke, bagus. Ingat, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu, mengatasnamakan namaku dan berkata akulah Kristus. Waspada, waspada. Jangan percaya kalau tanda-tanda itu tidak ada. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan pergi ke situ. Atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang yang mengaku ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, di bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu. Ini nomor 24-nya di data 24. Sebab Yesus palsu alias Kristus palsu dan nabi-nabi palsu alias rasul palsu akan datang dan muncul untuk melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Yesus ulang lagi, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Camkan. Baik, Paman. Benar-benar camkan. Yes, Paman. Jadi apabila ada orang berkata ada aku Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Yes, baik. Kalau ada yang berkata ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Siap, Komandan. Sebab kedatanganku akan dibarengi dengan tanda-tanda, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan jatuh, kuasa-kuasa langit akan bergoyang-goyang, dan aku akan nampak di tengah langit, dan seluruh manusia akan melihatku. Kalau itu belum terjadi, 1 miliar, 3 miliar, seluruh dunia mengatakan kepadamu bertemu dengan aku, ingat, jangan kamu percaya. Setuju? Setuju. Sekarang pertanyaannya, Anda percaya kepada sosok roh yang datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus Kristus, tetapi tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tidak bersinar, bintang-bintang berjatuhan, itu tidak ada mengikutinya. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya, itu adalah penyesat. Al-Quran mengatakan di dalam surah As-Sukhruf ayat 61, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa alaihissalam, kedatangannya tersebut benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi kalau Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, itu tanda-tanda hari kiamat. Kata Yesus, tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap. Oh, tanda kiamat dong. Bulan tidak bercahaya. Oh, tanda kiamat. Bintang-bintang berjatuhan. Jelas tanda kiamat. Kuasa-kuasa langit akan terguncang. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh dia Isa benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Makanya ketika ada seorang Islam mengaku bertemu dengan Yesus, saya terkentut-kentut. Saya tahajud bertemu dengan Yesus, saya lihat matahari bersih-bersihan, saya kentut lagi mendengarkan informasi kayak begitu. Ada lagi yang salat tahajud, lalu kemudian dikasih ilham katanya harus dia umroh, jual kambing, jual kandang kambing juga, jual sandal jepit, umroh.
ternyata dia sudah rencanakan sampai di Ka'bah, dia tawaf, pulang dari Mekah, dia bersaksi, aku bertemu dengan Yesus dan Yesus kulihat nampak di atas kapal loh. Saya mendengarkan itu terkentut-kentut pula. Saya banyak kentut gara-gara orang yang suka bohong bertemu dengan kesan. Ada yang sedang berpuasa, sedang menunggu waktu sahur, tiba-tiba ada angin kencang meniup jendela. Aku melihat cahaya seorang berdiri dengan jubah putih, rambut panjang, mata bersinar, wajahnya putih seperti kilat. Dan dia berkata, akulah Yesus. Akhirnya hari Sabtu juga aku ke rumah pendeta dan minta dibaptis. Lagi-lagi aku terkentut-kentut mendengarkan kebodohan dan kemahlulan orang-orang seperti itu. Sekarang kita kembali kepada tema. Salahkah Al-Quran ketika mengatakan wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un? Tanda kedatangan Nabi Isa, pertanda hari kiamat. Ketika Yesus ditanya, guru, ajarkan kepada kami, karena akan banyak penyesat datang toh. Yes. Ngaku namamu? Ya. Dia ngaku Kristus juga? Oh iya. Bisa melakukan mujizat juga? Oh bisa. Dan dia memerintahkan seluruh bangsa untuk menjadi pengikutnya? Iya. Lalu itu bukan kamu? Bukan. Apa pembeda antara dia dengan kamu, wahai guru? Kalau aku yang datang, tanda-tandanya matahari tutup, tak ada lagi belanja pakaian. Bukan matahari itu. Matahari maksudnya matahari, sumber tata surya kita, tidak lagi bercahaya, gelap. Bulan gimana? Bulan mana tahu ada lagi bulan? Tidak mungkin bulan bercahaya, matahari tidak bercahaya. Lalu kemudian bintang-bintang jatuh. Alamak, kalau bintang jatuh, bintang jauh besar kali miliar kali besarnya dibandingkan bumi. Ya hancurlah bumi ini. Berarti betul tanda kiamat itu datang ketika Yesus datang. Jadi kalau ada orang Kristen berdoa, Yesus datanglah, berikanlah rezeki. Alamak, dia minta dunia ini kiamat. Karena ketika dia datang, yang asli datang, dunia kiamat. Minta pula dia datang. Udah bosan hidup kau, bro. Jadi begitu, saudara. Sekarang Anda lihat, Anda berkaca sekarang. Anda masuk kamar, tutup jendela, tutup kamar, lihat diri Anda dalam kaca. Tanya, apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda menjadi Kristen? Apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda ke gereja? Apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda nyanyi-nyanyi di hari Minggu? Apakah Yesus yang mengajarkan Anda mempertuhankan dirinya? Apakah Yesus yang mengajarkan merasulkan Paulus? Apakah Yesus yang mengajarkan 13 kitab? Apakah Yesus yang mengajarkan menghancurkan hukum Taurat? Apakah Yesus yang menjanjikan kemudian surga kepada orang makan babi yang tidak bersunat? Tanya, jawab sendiri. Kalau ternyata Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah mengajarkan itu, maka silakan Anda bergegas. Silakan Anda bergegas. Jangan ego, jangan sombong, sunatkan hatimu, jangan angkuh. Kalau angkuh dan tidak mau sujud kepada perintah Tuhan, itu iblis. Karena hanya iblis yang enggan kepada kebenaran, hanya iblis yang kemudian hidup dalam kebohongan, hanya iblis yang mau kemudian hidup diliputi oleh dusta. Kenapa? Karena iblis sudah dijadikan sebagai penghuni neraka tetap, dan iblis tidak ridha itu. Dia harus mencari teman, maka dia mencari orang-orang yang tidak menggunakan akal untuk dibawa serta ke dalam neraka. Kamu percaya aja deh kayaknya. Sekarang saya serahkan kepada saudara. Data sudah saya sampaikan, apa yang ada di dalam kitab Anda saya sudah ilustrasikan. Anda ingin menerimanya silakan, menolaknya pun tak apa. Itu adalah hak prerogatif saudara. Silakan. Sambil ditap-tap saudaraku, biar komanya kuat, agak kelap klip ini. Pak Martin, selamat siang Pak Martin. Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang Bang. Waalaikumsalam kok. Waalaikumsalam. Bang Dewa, assalamualaikum ya. Pak Martin, Katolik apa Protestan Pak Martin? Protestan. Protestan siap. Pak Martin, sebentar Pak Mi dulu ya. Barangkali ada tanggapan dulu, nanti Pak Martin boleh ya. Sabar Pak Martin, sabar. Gantian ngomongnya ya. Sepakat Pak Martin ya? Oke, mungkin inilah terakhir. Silakan Pak Mi, silakan. Saya salut dengan pengetahuan Bang Juma. Cuma pesan akulah, harapan saya, semoga Roh Kudus datang ke Bang Juma mengikuti Bang Andika.
Mati meja. Mati meja. Iya bang, makasih bang, makasih. Lanjut, lanjut. Gimana Bang Mi? Udah atau Andai saja Yesus yang betul sesuai dengan tanda-tanda, saya mau bertanya kepada saudara Mi, andai saja tanda-tanda kedatangan Yesus itu ada di abad pertama menyertai kedatangannya kepada Paulus, berdasarkan pengakuan Yesus ketika berbicara tentang hal rahasia kepada muridnya, menurut saudara, kalau Yesus yang asli datang kepada Paulus hari itu, apakah dunia ini hancur atau kiamat atau tidak? Masih berlanjut sampai hari ini. Coba, berdasarkan tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus, andai saja Yesus asli yang datang kepada Paulus saat itu, maka hancurkah dunia ini atau memang biasa-biasa saja seperti yang kita alami sekarang ini? Silakan. Silakan Pak Mi. Pak Mi dulu silakan Pak Mi, dikelarkan Pak Mi. Pak Martin sabar ya, sabar. Orang sabar disayang Bang, Yesus. Amin. Tenang. Kalau yang itu saya nggak bisa jawab, Bang. Mungkin cuma inilah pesanku, Bang. Semoga Roh Kudus datang kepada Abang. Mati meja. Udah. Mati meja. Mati meja. Yang teman yang lain bisa menjawabnya, Bang ya. Saudaraku, Roh Kudus sudah datang kepadaku dan Roh Kudus mengatakan kepadaku, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Roh Kudus yang datang kepadaku mengajarkan kepadaku, membimbing kepadaku, dan sungguh Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hal tersebut. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Itu Roh Kudusku yang mengajarkan aku. Sedangkan roh yang ada pada diri Anda menutup akal Anda. Tadi saya sudah menyatakan panjang lebar. Yesus ditanya, apa tanda-tanda kedatanganmu guru? Langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan, matahari gelap, bulan tidak bercahaya. Aku nampak di langit dan seluruh manusia di bumi akan melihatku. Pertanyaan saya, apakah tanda-tanda itu ada pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Apa jawaban saudara? Aku tak sanggup menjawab. Kenapa demikian? Karena Anda berada dalam kuasa iblis. Al-Quran mengatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad dan kaumnya, kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Apakah Anda masuk dalam kategori pendusta? Ketika Anda tahu jawabannya, tapi Anda mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mau jawab, apakah itu termasuk Anda? Berdasarkan Al-Quran, tanazzalu ala kulli afakin athim, iblis datang kepada para pendusta. Jadi yang menutup akal Anda, membuat lidah Anda kaku, kemudian adalah iblis untuk menjawab dengan jujur. Tapi tak apa, masih ada waktu. Mungkin masih banyak oksigen jatah Anda untuk hidup di dunia ini. Masih banyak beras yang Tuhan siapkan untuk masuk ke dalam lambung saudara. Masih ada udara yang disiapkan Tuhan untuk Anda hirup. Masih ada matahari yang Anda harus lihat untuk Anda nikmati hidup sebelum Anda mati. Maka jadikan itu kesempatan emas untuk meraih kemenangan keluar daripada lingkaran syaitan. Silakan. Mungkin ada yang lain. Masya Allah, barakallah Gurunda. Ya, Bang Mi, gimana? Ada tanggapan kalau kayak tadi mulu jawabannya kagak usah lah. Gimana Bang Mi? Saya tidak bisa menanggapi lagi. Nah, udah nyimak dulu aja, belajar Bang Mi, baca lagi biblos yang udah nyimak aja. Pak Martin, coba buka mute-nya Pak Martin. Ayo. Makasih saudara Mi. Doa saya buat untuk saudara supaya sehat selalu bang. Amin. Silakan. Makasih. Siap. Pak Mi, ada aja. Silakan Pak Martin, silakan ditanggapi Pak Martin, silakan. Apa yang harus ditanggapi nih? Mati meja.
Entahlah telinganya di mana ini. Nonton gak jelas. Pak Martin nyimak nggak dari tadi? Nyimak. Kan banyak yang diomongin kan banyak. Yang mana dulu yang ditanggapi? Bebas lah, serah suka-suka Pak Martin. Nah, silakan. Utamanya tentang roh-roh itu yang barusan. Jadi kalian ini sesuka hati ya mengambil istilah Quran, terus maknanya di belokkan. Silakan Roh Kudus pembahasan lanjut. Bang, barusan aja dia bilang dia mengaku mendapatkan Roh Kudus. Gitu. Itu benar atau enggak gitu loh. Ini gimana Bung Zumi ininya? Bung Kan Baik. Kalian kan nggak percaya Roh Kudus. Kenapa bisa ngomong seperti itu gitu? Ya, simak dulu Pak. Pasang kupingnya baik-baik Pak. Simak. Lanjut Bang Juma Fadhol. Iya, baik. Jadi gini, Bung. Sebelumnya, teman-teman yang ada di bawah 2,8 manusia mata memandang ini, silakan kalau mau berinfak, bersedekah berupa gift kepada saudari kita yang ada. Ini di Palestina ya? Ya, Gurunda di Kamu nggak Rafah, percaya Roh Palestina. Kudus, tapi Rafah, kamu di Rafah. mengakui kamu Bentar. Dia di Rafah, Palestina. Sabar. Oh, di Palestina. Silakan sahabat-sahabat Muslim. Kelihatannya adik kita ini lagi hidup di bawah tenda ya, di mana beliau. Sabar Bang. Habis ini kita bahas. Silakan adik-adik saya yang ada di bawah, anak-anak saya, saudara-saudara saya Muslim, berikan infak sedekah yang terbaik kepada saudara kita yang ada di Palestina. Beliau ada di sini mengharapkan bantuan kepada kita semuanya, uluran tangan kepada kita semua. Coba Anda bayangkan kalau kita yang lagi sedang berpuasa tiba-tiba negara kita ini dibombardir dengan bom, ya, tak bisa kemudian ibadah dengan sempurna, tidur tak nyenyak, dan seterusnya ya. Adik kita ini mendoakan kita, masya Allah. Silakan sahabat-sahabat Muslim yang ada di Indonesia ini memberikan infak terbaik di bulan suci Ramadan kepada anak kita yang ada di Palestina. Ya Allah. Masya Allah. Silakan. Oke, saya masuk kepada pertanyaan saudara. Kenapa saudara mengatakan bahwa saudara mendapatkan bimbingan Roh Kudus? Yes. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Sabar dulu kawan, sabar. Boleh enggak diskusi Anda bertanya saya menjawab? Saya tegaskan dulu Gurunda, Pak Martin, Anda ngoceh-ngoceh ketika Gurunda lagi ngomong, saya turunkan Anda. Anda tidak bisa kondusif. Simak dulu baik-baik. Kalau Anda manusia, dengarkan dulu, baru selesai Gurunda bernarasi, berbicara, baru Anda ngomong gantian. Simak dulu. Narasinya udah ngawur. Iya, udah dengarkan dulu. Ya, saya membahas tentang iman saya kok jadi ngawur ya? Kok Anda lebih tahu daripada saya? Saya yang bisa Al-Quran. Kamu aja tidak mengakui Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Yang ada di Kristen itu Pneuma Hotheos atau Pneuma Hagios. Pneuma Hagios itu artinya apa? Hantu suci. Dalilnya apa? Dalil Qul nazzalahu ruhul kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Sekarang saya minta dalil dalam original teks kitabmu Yunani, ada nggak kata Roh Kudus? Ada nggak? Ada Roh Kudus dalam bahasa Yunani, ada? Ada. Hanya Kristen di Indonesia ini yang pandai-pandaian mengambil dua kata dari Quran, yaitu Roh Kudus. Di luar Indonesia orang Kristen tak mengenal Roh Kudus. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang berikan infak sedekahnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Melihat anak kita ini tersenyum, ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan keselamatan kepada beliau ya Allah dan keluarganya dan saudara-saudara kami Muslim yang ada di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi gitu kawan, Roh Kudus itu adanya di Al-Quran. Di Bibelmu adanya apa? Pneuma Hagios. Artinya apa Pneuma? Pneuma itu hantu, Hagios itu murni. Artinya yang ada dalam kitabmu itu adalah hantu murni. Belajar original teks. Masuk ke Indonesia, kitab Belanda itu baru niru-niru Roh Kudus biar dianggap seperti ajaran Islam. Saya jelaskan pertanyaan saudara ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Asy-Syu'ara
ayat 192 seterusnya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin ala qalbika litakuna minal munzirin, ke dalam hatimu agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Itu kitab suci saya yang menerangkan itu. Jadi Anda tidak bisa membantah. Maka ketika kemudian kami mengajarkan tentang ajaran Roh Kudus, yang menjadi dasar pijakan kami adalah Al-Quranul Karim. Itu Roh Kudus. Lah kamu Roh Kudusmu yang mana? Yang masuk ke dalam tubuhnya Sambo. Al-Quran itu Kutanya dulu, turun apa ditulis? yang datang ke dalam diri Sambo, yang membunuh sesama Kristen itu roh apa yang masuk ke dalam tubuhnya? Al-Quran itu turun apa ditulis? Jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, Anda mengenal pendeta Joshua Teu. Pendeta Joshua Teu kisru dengan pendeta Sarah, ribut tentang tai lalat. Saya tanya samamu, benarkah pada diri Joshua Teu dan Pastor Sarah itu ada Roh Kudus? Hah? Ribut tentang tai lalat yang ada di nonot? Al-Quran itu turun apa ditulis? Jadi saudara, kalau Roh Kudus itu bekerja di Kristen, bukan bekerja di kitabnya, maka Kristen tidak perlu sekolah. Apain sekolah? Roh Kudus ada dalam dirinya kok. Yang benar itu Roh Kudus itu datang mewahyukan sebuah ilham, pengajaran ketetapan hukum-hukum kepada nabinya, nabinya yang menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Maka hafalan dan tulisan ini kemudian tersebar ke seluruh penjuru bumi, yang mengimaninya disebut Islam. Maka Roh Kudus datang mengajarkan sebuah aturan-aturan main dalam kehidupan kepada para nabi, tidak berupa kitab, tidak berupa buku, tidak berupa lembaran, tetapi berupa ilham, kalimat-kalimat suci yang didatangkan dari langit, kemudian disampaikan kepada para nabi, nabi menyampaikan kepada pengikutnya, pengikutnya menuliskan dan menghafalkan. Pahami itu. Sedangkan kalau Anda mengatakan kamu punya Roh Kudus, apa pula punya Roh Kudus? Antar sekte satu sama lain cakar-cakaran. Mana Roh Kudusnya yang betul? Lah di Islam memang nggak cakar-cakaran. Berarti mereka meninggalkan Al-Quran. Berarti mereka meninggalkan Al-Quran. Kan Roh Kudusnya menuangkan, sabar. Roh Kudusnya menuangkan segala kebenaran itu di dalam sebuah kitab bernama Al-Quran. Kalau umat Islam bertentangan satu sama lain, mereka kembali kepada Al-Quran. Kalau orang Kristen bertentangan satu sama lain, kembali kepada siapa? Ayo, Dari kembali kepada siapa? 73 golongan hanya satu yang Kembali dipilih. kepada siapa? Kembali kepada siapa? Kalau Kristen dan Kristen bertentangan, kembali kepada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan apa? Yang benar adalah Advent, tidak hanya makan satu babi. yang dipilih. Roh Kudus pada Katolik dan Protestan mengatakan boleh makan babi. Roh Kudus yang benar yang mana? Yang tidak boleh makan babi atau yang boleh makan babi? Dari 73 golongan hanya satu yang dipilih. Yes, betul. Betul. Betul itu. Kan cakar-cakaran. Yang satu ini yang berjamaah. Yang berjamaah ini yang kembali kepada Al-Quran. Betul. Karena Roh Kudusnya bekerja di Al-Quran. Siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah pasti selamat. Nah sekarang Roh Kudus yang ada di Kristen, satu membolehkan makan babi, satu tidak membolehkan. Roh Kudus yang benar yang mana? Jawab. Apakah Al-Quran Al-Quran. Al-Quran. Saudara kalau belum sanggup untuk berdiskusi dengan Bang Suma, cari yang level bawah seperti Pak Bom, seperti RK, seperti yang lain. Jangan ke Bang Suma ketinggian. Anda belum sanggup untuk berhadapan dengan saya. Anda ke gereja biasa, turunkan celana pendeta, celap, jilat tanganmu. Mudah-mudahan Anda kemudian bisa siuman dari kesalahan. Demikian. Barakallah ikhwan fillah ya, luar biasa memang kalau Gurunda yang berbicara. Barakallah semuanya ya, ya senang sekali tuh. Pas Pak Noah, selamat siang Bro Noah. Ya, siang bro, siang. Mati meja. Lo lagi di pasar atau lagi di rumah Bro?
Ya, saya hari-harinya di pasar, bro. Oh, di pasar. Tapi kira-kira memungkinkan untuk diskusi nggak? Jangan sampai lo di pasar kita ngomong di sini lo nggak dengerin. Ya, secara singkat-singkat aja. Tidak usah bertele-tele. Barangkali Anda mau menanggapi, tadi Anda udah lama nyimak di bawah, saya lihat. Silakan, Bro. Belum, saya baru nyimak saya. Sahabat Muslim, silakan dilanjutkan infak sedekahnya ya ke anak kita ini ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Muslim yang memberikan infak sedekah berupa gift kepada ananda kita yang ada di Palestina, begitu anak antum lahir, wajahnya mirip dengan anak kita ini, ya, minimal hidungnya ya. Pasti ibu-ibu ini pingin kali anaknya hidungnya mancung kayak Pak Bom Bom. Ya, silakan Anda give, berdoa, mudah-mudahan anak Anda itu bisa kemudian ya secantik parasnya daripada anak kita yang ada di Palestina ini. Masya Allah. Silakan sambil kita berdiskusi. Ya, Bang Juma, sebelum ini- dilanjut Brono. Ya, gimana Abangku Bang Dewa? Silakan Bang Dewa. Dewa juga ngemis follower dong, ngemis follower. Ya, Oh, kalau ini minta jangan di-follow. sampai kalian nanti punya anak mirip sama dia. Ya, Kalau minta anak follower antum ya. mirip sama dia ini berarti sama dengan pendeta Carolonia. Siapa? Carolina. Berarti kayak Indomie. Carolina. Nah, ini akun yang baru. Dewa minta di follow ya, Iwan Pilah ya. Dan silakan infaknya dilanjut. Lihat betul kata Bang Juma, lihat senyumnya ya, betapa cantik, betapa lugunya, betapa lucunya. Dulu Bang Juma kira-kira lucu nggak kayak gini wajahnya Bang Juma? Dulu- Nggak mungkin ya. Enak pasti. Dulu waktu saya bayi mirip waktu saya bayi onta tapi lama. Jempolnya mirip. Pandai-pandaian kau tanya aku pula. Bang Dewa. Kau sudah lihat hidungku kayak pelupa pisang, kau tanya lagi mirip. Cari masalah emang kau. Bulan puasa bukannya damai malah cari ribut. Oh, Bang Kamu Dewa. gak lihat itu hidungnya kayak mirip hidungnya Pak Bom Bom, bilang pula kayak hidungku. Anda saja. Tukar tambah bisa nggak hidungnya nih? Tukar tambah. Tukar tambah. Masya Allah. Siap, Iwan Pilah ya, barakallah untuk semuanya. Ukhti Rahab, anti tatsbauni, ukhti guli. Terima kasih saudaraku semua, fadhal. Terima kasih. Terima kasih saudaraku semua. Masya Allah. Ya sama-sama anandaku yang Jamila. Masya Allah. Afwan ya, ukhti Rahab, afwan, anti atas kutu adalah afwan ya. Lanjut Brono. Ukti, anak antum ya. Ya, silakan dilanjut. Anak antum. Iya gimana Brono tanggapan Anda tentang Roh Kudus ini? Aduh, gabrul ini Noah ini kagak jelas. Kenapa dengan Roh Kudus, bro? Iya, coba dipaparkan dulu aja karena kasihan dari tadi Gurunda sudah banyak menjelaskan. Tapi karena memang mungkin Anda tidak menyimak tadi, jadi sekarang jelaskan aja menurut Anda seperti apa. Silakan nanti diluruskan oleh Gurunda. Silakan. Ya, saya rasa tidak ada yang perlu dijelaskan ya. Roh Kudus itu ya adalah roh kebenaran, roh kehidupan. Iya, jadi gini, di Kristen itu kan tak ada Roh Kudus ya. Roh Kudus itu nanti ngambilnya di Indonesia. Di luar Indonesia mereka tidak mengenal Roh Kudus. Yang mereka kenal itu adalah pneuma hagios ya. Kemudian yang perlu ditanamkan, tiba saatnya kemudian saudara-saudara Kristen di Indonesia ini dipahamkan bahwa penyesat yang datang setelah anak Maria itu terangkat ke langit itu bergelar Yesus Kristus. Tahun 52 Paulus menulis kitab Galatia mengaku bertemu dengan sosok bernama Yesus dan itu bukan manusia. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria. Dan Yesus anak Maria yang adalah manusia berpesan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus, di mana penyesat bernama Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Hari ini
Kristen sedunia adalah pengikut Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus berpesan kepada Bani Israel agar jangan ke bangsa lain. Dia bahkan mengaku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi muncul kemudian sosok Yesus lain yang mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu jelas bukan Yesus anak Maria, tetapi yang diduga sebagai penyesat. Demikian sementara, silakan. Baik. Itu kan menurut pengertian Bang Zuma, Iya, bukan iya, berdasarkan Alkitabiah, kan? Kan Oh, sudah itu Bible jelas yang jelaskan. bahwasanya- Silakan. Kan sudah jelas bahwasanya bangsa Yahudi itu, bangsa Israel itu menolak Yesus karena yang mereka harapkan itu adalah kedatangan seorang raja seperti Daud, Salomo. Tetapi yang datang bukan seorang raja seperti mereka yang mereka inginkan, yang mereka gambarkan sebagai bentuk penyelamatan di atas penindasan yang dilakukan oleh bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel di zaman itu. Makanya secara mentah mereka itu tidak meyakini dan mereka itu menolak mentah-mentah bahwasanya Yesus itu adalah seorang raja, seorang sang penyelamat. Kan begitu. Jadi wajar saja dong ketika Yesus menyatakan dirinya, dia memerintahkan murid-muridnya untuk menyebarkan, memberitakan kabar baik itu ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa murid-muridku. Wajar karena apa? Karena dia sudah ditolak. Seharusnya tempat tujuannya itu hanyalah bangsa Yahudi. Gitu. Karena yang memang untuk diselamatkan pada saat itu adalah bangsa Yahudi. Tetapi ketika ditolak ya, berita ini dialihkan ke seluruh dunia. Salahnya di mana? Ayo silakan. Oke. Baik. Jadi di dalam pengakuan Yesus bahkan berdasarkan kepada Bible. Jadi Bible ini bukan firman Tuhan ya, teman-teman. Bible ini hanya kalau yang PL itu adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang sudah mengalami banyak revisian. Sedangkan perjanjian baru milik Kristen ini bukan kemudian firman Tuhan, tetapi catatan-catatan sejarah yang dituliskan oleh penulis-penulis yang tidak dikenal, dan tidak ada indikasi sahihnya penulisan itu adalah merupakan intisari daripada sabda Yesus kepada para penulis. Mereka menuliskan hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Nah, di antara data yang muncul di buku tersebut, kita lihat dalam Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya ulang, saya baca ulang. Mudah-mudahan kalau saudara Noah tidak bisa tembus pemahamannya ini, ada saudara Kristen yang bisa kemudian paham. Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Titik. Ketika dikatakan Lukas seperti itu, bahwa dia adalah raja untuk keturunan Yakub, Yesusnya kemudian datang menceritakan di dalam pengajarannya dia kepada Bani Israel, Matius 21 nomor 43, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaan yang tadinya Yesus untuk Bani Yakub itu diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Kerajaan Vatikan sudah pasti bukan kerajaan Allah. Kerajaan Inggris sudah pasti bukan. Kerajaan Belanda sudah pasti bukan. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai hari ini kerajaannya tidak berkesudahan dan kerajaannya tetap gilang gemilang sepanjang zaman sampai hari kiamat. Jadi kerajaan yang datang kepada Yesus diberikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerajaannya tidak pernah singgah kepada non-Yahudi. Kerajaannya langsung diberikan kepada dia
yang kemudian menghasilkan buah-buah kerajaan tersebut. Dan ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu selaras dan tidak ada pertentangan. Yang menjadikannya pertentangan di dalamnya adalah ajaran Kristen yang bukan Bani Yakub tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut. Ingat kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi ketika kemudian Tuhan mempersiapkan kerajaan Nabi Isa diambil alih oleh Nabi Muhammad, di antaranya muncul kemudian Yesus palsu yang mengajarkan menuhankan Yesus dan pengikutnya diduga disebut Kristen. Silakan. Gimana, Bro Noah, coba dibuka mic-nya bro, jangan sampai Anda gak nyimak. Noah, bro, kan bener kata gua juga Noah itu. Oke. Oke, nyimak nggak Noah? Jangan oke doang, nyimak. Saya simak. Oh ya, Saya bagus, simak. lanjut. Oke. Berarti Abang Zuma membaca Alkitab, berarti Abang Zuma sama berpikiran dengan orang bangsa Yahudi, bahwasanya seorang raja yang harus datang itu adalah raja seperti Daud ataupun Raja Salomo yang dimaksudkan oleh bangsa Yahudi. Sementara di Matius 28, ya, di Matius 28 ayat 18, Yesus berfirman bahwasanya segala kekuasaan di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu bukan main bang, bukan main tanggung lagi rajanya. Siapa yang bisa berkuasa di sorga dan di bumi? Apakah dia bukan raja? Bahkan saya seorang ayah gitu ya, seorang bapak, saya ini raja di rumah saya. Apalagi dia yang diberikan kuasa di sorga dan itu melebihi dari Raja Daud, melebihi dari Raja Salomo, melebihi dari raja-raja yang diharapkan oleh bangsa Yahudi itu sendiri. Tetapi kenapa? Kenapa mereka menolak? Karena mereka hanya menggunakan akal pikiran mereka sendiri. Mereka tidak mengerti apa maksud Tuhan. Makanya segala sesuatu di Yohanes 16 ayat 23-24 ya, segala sesuatu itu telah diberikan atas nama Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu yang kita minta itu diberikan atas nama Yesus Kristus. Makanya orang-orang Kristen, Anda perhatikan mungkin mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus keluarkah roh-roh jahat dari tubuh si ini misalnya. Itu menggunakan nama Yesus. Karena apa? Karena dia raja di atas segala raja. Bukan berarti raja itu harus punya mahkota, duduk di kursi kerajaan, punya harta melimpah, emas. Bukan itu bang. Begitu. Jadi mungkin Anda salah menafsirkan ya Bang Zuma ya. Oke, silakan. Ya, saudara jawab dulu sebelum kita mengerucutkan. Apakah Yesus menubuatkan penyesat muncul bergelar Yesus Kristus atau tidak? Itu dulu. Oh tidak dong. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tidak ada dikatakan bahwasanya akan muncul penyesat bernama Yesus Kristus. Silakan Anda baca. Gimana? Di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ya, terus Bukan terus. Bagaimana? Apakah Yesus meminta ya. muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. baik. Di sini dikatakan bahwasanya waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Baik,
Yang kami gunakan di sini adalah nama Yesus, ya. Bukan mengatakan kami ini adalah Mesias. Kami menggunakan namanya untuk hal-hal yang baik, bukan untuk mengatakan diri kami ini adalah Mesias. Anda harus paham konteks ayat ini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Berarti kan yang berkata itu kan mengaku dirinya Mesias. Sementara kami tidak. Kami tetap memakai nama Yesus, tapi kami tidak pernah mengatakan diri kami ini Mesias. Anda harus paham, Bang, konteksnya, Bang. Oke, silakan lanjut. Oke. Berarti Anda sudah mengiyakan bahwa ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Betul? Abang salah. Saya sudah katakan, contoh ya. Di dalam nama Yesus, keluar kau roh-roh jahat dari tubuh Zuma. Saya katakan begitu. Saya tidak mengatakan saya ini Mesias. Kan di sini Berarti Yesus salah. Berarti Yesus banyak orang salah. akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah, kami kan tidak akulah berkata, Kristus. Emang saya ada berkata Berarti akulah Yesus? menurut Yesus, ada nggak orang yang akan datang mengaku Kristus? Tidak ada yang benar-benar. Berarti Yesus bohong. Kenapa? Berarti Yesus bohong. Kenapa? Yesus bohongnya maksudnya bohongnya gimana, Bang? Nah, dia kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang mengatakan dirinya akulah Ya. Kristus. Ada nggak atau tidak ada? Kedatangan itu ada, tetapi hanya Rasul Paulus. Orang dan- itu mengaku nggak Kristus? Siapa? Mengaku nggak Kristus penyesat itu? Yang difirmankan oleh Paulus bahwasanya dia bertemu dengan Yesus Kristus, ya itu benar adanya. Enggak, yang saya tanya Yesusnya berpesan kepada Bani Israel muridnya. Bukan kepada Paulus dia berpesan. Kepada muridnya Bani Israel. Wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Menurut Yesus, akan datang itu ada enggak yang akan mengaku Yesus Kristus? Ya tidak ada dong. Berarti Yesus bohong. Tidak ada, memang tidak akan ada. Berarti Yesus bohong. Akan datang. Akan datang. Enggak ada, Bang. Dia datang kedua Berarti kali. Anda membantah Yesus. Mana yang betul ini? Yesus atau Anda? Iya, datang kedua kali itu benar. Enggak. Penyesat akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu bohong. Itu tidak ada, sekarang belum ada. Mati aja. Anda percaya nggak ucapan Yesus itu bahwa akan datang penyesat mengaku nama Yesus bergelar Kristus? Anda percaya nggak? Percaya, tetapi dia hanya suruh Alhamdulillah. waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab Yang diminta orang waspada yang di situ menyesatkan siapa? ini- Gimana? Yang diminta waspada di situ siapa? Ya kami. Inilah penyesatnya. Udah